siswa FIFA dengan NIM A1D124-119. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatima Azara dengan NIM A1D124-120. Perkenalkan, nama saya Widya Rebawa dengan NIM A1D124-117. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian dengan NIM A1D124-118. Di sini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan menurut Plato. Nah, Tidak, itu sampai materi berikut itu nanti diskusi. jadi Plato itu adalah filsuf yang memiliki banyak pandangan mengenai filsafat, di antaranya realitas, kebaikan, konsep diri, pendidikan, negara ideal, teori ide. Nah, realitas menurut Plato menyatakan bahwa realitas yang sesungguhnya adalah realitas yang abadi dan tidak berubah. Sedangkan realitas di alam semesta adalah cerminan yang bersifat ilusi, berubah dan fana. Plato percaya bahwa kebaikan sejati berasal dari Tuhan atau bentuk kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan yang baik adalah tindakan yang mencerminkan dan mengikuti prinsip-prinsip yang ideal dan abadi. Plato percaya bahwa identitas manusia adalah jiwa yang berbeda dari atribut-atribut seseorang seperti tubuh dan harta benda. Plato menjelaskan bahwa pendidikan diberikan berdasarkan jenjang tingkatan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai usia tua. Plato menawarkan konsep negara yang ideal yang terdiri dari raja, tentara, dan masyarakat produktif. Teori ide Plato mendorong para pemikir dan filsuf untuk berpikir kritis, mempertanyakan realitas yang dilihat, dan mencari pemahaman yang lebih luas tentang aspek esensial dalam kehidupan. Plato juga dikenal karena karya Republik yang merinci masyarakat bijak yang dipimpin oleh seorang filsuf. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebaikan menurut Plato. Kebaikan menurut Plato atau the good adalah konsep tertinggi dalam filsafatnya. Dalam merupakan puncak dari dunia ide, Plato juga menganggap kebaikan sebagai sumber segala hal, baik, kebenaran, dan keindahan. Dalam pandangannya, kebaikan atau bukan sekadar perbuatan moral atau etis, melainkan esensi dasar yang mengarahkan segala sesuatu ke tujuan yang lebih tinggi. Plato menjelaskan konsep kebaikan melalui analogi matahari dalam karyanya Republik. Sama seperti matahari, dan memberikan kehidupan, kebaikan memberikan cahaya pada pemikiran sehingga manusia dapat memahami kebenaran dan mendapat pengetahuan yang sejati. Kebaikan menurut Plato adalah prinsip tertinggi yang membimbing perilaku manusia menuju keadilan, kebajikan, dan kebahagiaan. Bagi Plato, seseorang yang memahami kebaikan akan memiliki jiwa yang teratur dan harmonis, di mana bagian rasional jiwa mengendalikan nafsu dan emosi serta bertindak berdasarkan pengetahuan yang benar. Konsep diri menurut Plato. Menurut Plato, konsep diri terkait era dengan ide tentang jiwa. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, rasional, yang kedua, emosional, dan ketiga, keinginan atau nafsu. Bagian rasional bertanggung jawab atas pengetahuan dan tidak logis. Bagian emosional mengatur keberanian dan emosi. Sedangkan bagian keinginan berhubungan dengan hasrat dan kebutuhan fisik.
Menurut kamu pandangan Plato terhadap konsep diri itu apa? Pandangan menurut Plato yang ideal adalah bagian rasional dari jiwa mengendalikan bagian emosional keinginan. Hal ini mencerminkan individu yang memiliki keseimbangan dan kontrol diri yang baik sehingga bisa mencapai kebijaksanaan, keadilan, dan kebahagiaan sejati. Jadi menurut Plato itu konsep diri yang baik adalah ketika seseorang memahami dirinya dengan jelas dan mampu mengendalikan berbagai aspek dari dirinya menuju tujuan yang lebih tinggi, yaitu kebenaran dan kebaikan. Ya, betul. Oke. Lanjut. Baik, sini saya akan jelaskan tentang pengertian pendidikan menurut Plato dan kurikulum di akademik Plato. Dalam teori pendidikan menurut Plato adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Menurut Plato, pendidikan direncanakan dan diprogramkan menjadi 3 tahap dengan tingkat usia. Tahap pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada murid hingga sampai 20 tahun dan tahap kedua dari usia 20 tahun sampai 30 tahun. Sedangkan tahap ketiga dari 30 tahun sampai 40 tahun. Kurikulum di akademik Plato. Gagasan Sokrates dan Plato menginspirasikan kurikulum di akademik yang didirikan Plato. Kurikulum ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai topik seperti matematika, filsafat, etika, sains, dan bahkan puisi. Kurikulum ini berkembang untuk beradaptasi dengan perspektif filosofi yang berubah seiring berjalan tahap. Tahap pertama, pada awalnya Plato terutama meneliti topik-topik ini melalui moralitas dan dogma. Ini berarti bahwa mereka mempelajari ide-ide, mempercayai sebagai kebenaran dan berwibawa. Fase kedua, setelah Plato meninggal, akademi menjauh dari pendekatan dogmatis untuk membuka dan memajukan diskusi. Tahap ketiga, akademi menyesuaikan filsafat kebenaran universal Plato, dan ini memunculkan filsuf skeptis yang tidak mencari kebenaran absolut. Apa tujuan akademik Plato? Tujuan awal akademik Plato adalah untuk memuja para dewi sastra, seni, dan sains. Namun seiring berjalan waktu, akademi ini menjadi lebih ilmiah dan mengkaji pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan. Plato ada beberapa tema yang penting yang sering dibahas. Yang pertama, teori bentuk. Teori bentuk atau ide adalah suatu kontribusi paling terkenal dari Plato. Ia berpendapat bahwa dunia fisik yang kita lihat adalah bayangan atau cerminan dari dunia lebih tinggi dan sempurna yang ia sebut sebagai dunia bentuk. Menurut Plato, benda-benda di dunia ini hanya salinan tidak sempurna dari bentuk ideal dan ada yang alam ide. Misalnya kursi fisik yang ada kita lihat sekitar hanyalah presentasi tidak sempurna dari bentuk kursi yang ideal dan abadi. Yang kedua, epistemologi atau pengetahuan sebagai pengingatan. Plato percaya bahwa pengetahuan bukan diperoleh melalui pengalaman, tetapi merupakan proses pengingatan atau anamnesis. Menurutnya, jiwa manusia pernah hidup di dunia bentuk sebelum terakhir di dunia fiksi. Sehingga ia telah melihat bentuk-bentuk ideal tersebut. Pengetahuan sejati adalah mengenali kembali atau mengingat ide-ide yang telah diketahui oleh jiwa sebelumnya. Yang ketiga, etika dan keadilan. Plato banyak sekali membahas tentang keadilan dan kehidupan yang baik dalam dialog Republik. Menurutnya, keadilan dalam diri seorang terjadi ketika 3 bagian jiwa, yaitu akal, semangat, dan nafsu, berfungsi selaras dan seimbang. Seorang yang adil adalah seorang
yang menggunakan akalnya untuk memerintah bagian-bagian lainnya, sementara orang yang tidak adil akan membiarkan nafsu atau semangatnya yang mengambil alih. Yang keempat, metafisika atau dualisme Plato. Plato juga memperkenalkan gagasan dualisme yang membagi realitas dari dua aspek yang berbeda, dunia materi dan dunia ide. Dunia materi dianggap sebagai dunia yang tidak sempurna, penuh dengan perubahan dan bersifat sementara. Sebaliknya, dunia ide adalah dunia yang sempurna, abadi, dan tidak berubah. Ini menjadi dasar pemikiran dalam metafisika barat, terutama dalam pandangan tentang tubuh dan jiwa, di mana jiwa dianggap lebih tinggi dan lebih mulia dibanding tubuh yang fana. Dan yang kelima, politik dan pemerintah. Dalam Republik, Plato juga membahas negara ideal yang seharusnya diperintahkan oleh filsuf Raj, yaitu orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk ideal. Plato percaya bahwa hanya filsuf yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran yang dapat memimpin dengan baik. Ia juga memperkenalkan konsep komunisme antar penguasa, di mana hartanya dan keluarga dimiliki secara bersama untuk menghindari konflik kepentingan. Yang keenam, pengaruh Plato dalam filsafat barat. Pemikiran Plato sangat mempengaruhi filsuf-filsuf setelahnya, terutama muridnya Aristoteles, yang kemudian mengembangkan teori-teori berbeda, terutama dalam hal epistemologi dan metafisika. Selain itu, pemikiran Plato juga memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan teologi Kristen, terutama dalam ajaran Agustinus yang menggabungkan beberapa elemen filsafat Plato yang dengan teologi Kristen. Dalam dialognya pada buku Politeia, Plato menekankan bahwa pendidikan adalah urusan paling penting bagi negara. Negara bertanggung jawab untuk memberikan perkembangan kepada warga negaranya, dapat berlatih, dididik, dan merasakan bahagia dalam menjalankan perannya dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dimulai dari usia dini dan seterusnya menjadi tanggung jawab negara. Pada puncaknya, hasil pendidikan harus berguna untuk mengabdi negara. Pendidikan dasar juga harus diberikan pada para petani, tukang, dan sebagainya. Pria dan wanita memperoleh pendidikan yang sama. Dalam ajaran Plato, pendidikan merupakan suatu tindakan pembebasan dan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Dengan demikian, dengan pendidikan, orang-orang akan mengetahui apa yang benar dan tidak benar, yang baik dan yang jahat, yang patut dan yang tidak patut. Melalui pendidikan berjenjang, para peserta didik mulai perlahan terlepas dan mandiri dari pengaruh orang tua. Plato juga mengungkapkan bahwa untuk menyiapkan calon pemimpin, metode pembelajaran yang digunakan perlu mengarah pada pusat jati diri manusia, yaitu jiwa. Maka pendidikan hendaknya memiliki visi yang jelas mengenai cara menyentuh dan mengarahkan jiwa anak didik menuju tujuan dan cita-cita. Pendidikan yang baik menurut Plato memiliki dua arti, yaitu memuaskan secara estetis dan paling mudah dilihat dari aspek etisnya. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan setiap individu dan melatihnya sehingga ia akan menjadi seorang warga negara yang baik dalam suatu masyarakat yang harmonis dan melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien. Plato menekankan perlunya pendidikan direncanakan dan diprogramkan sebaik-baiknya agar mampu mencapai sasaran yang diidamkan. Dengan demikian, negara mengadakan motivasi semangat, loyalitas, kebersamaan, dan kesatuan cinta akan kebaikan dan keadilan. Dengan demikian, jelas pula bahwa peranan pendidikan yang paling utama bagi manusia adalah membebaskan dan memperbarui. Pembebasan dan pembaruan itu akan membentuk manusia utuh
yakni manusia yang berhasil menggapai segala keutamaan dan moralitas jiwa, mengantarkannya ke ide yang tinggi, yaitu kebajikan, kebaikan, dan keadilan. Menurut Plato, pendidikan bertujuan untuk membentuk warga negara secara teoritis dan praktis. Dalam pandangan Plato, semua masalah politis pasti dapat diatasi dan diselesaikan apabila ada keadilan. Mengenai keadilan, baginya akan terwujud apabila setiap warga negara menunaikan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pendidikan bertugas membentuk negara susila yang berdasarkan keadilan. Adapun model dan tahapan pendidikan dalam ajaran pendidikan Plato. Menurut Plato, pendidikan awal di jenjang anak sampai remaja diberikan hal-hal yang ringan seperti membaca, menulis, berhitung, dan berbagai ilmu pengetahuan ringan untuk menyiapkan diri mereka mendapatkan pekerjaan dari pemerintah di masa depan. Program pendidikan anak-anak juga ialah olahraga, seni, dan moral. Tujuannya menumbuh sopan santun, keindahan, mampu menahan diri dan membawa penyempurnaan itu dalam karakter mereka dan memberikan kesehatan pada jiwa dan tubuh. Estetika dan nilai etis amat ditekankan. Model pendidikan anak-anak dalam ajaran Plato cukup sederhana. Mereka belajar melalui iritasi dan inspirasi. Mereka menempatkan diri mereka pada posisi pahlawan, orang tua, dan para atlet terkenal agar mereka tumbuh sesuai dengan kualitas para tokoh. Menurut Plato, pengetahuan yang diperoleh di bawah paksaan tidak memiliki dasarnya pada pikiran. Oleh karena itu, ia percaya bahwa pendidikan tidak boleh dipaksakan, tapi harus dibuat semacam permainan sesuai dengan perkembangan pikiran anak. Menurut Plato, pada usia 15-18 tahun, barulah anak-anak diberikan pelajaran matematika untuk melatih kecerdasan pikiran mereka. Dalam pelajaran matematika diberikan pengetahuan tentang aritmatika, geometri, astronomi, dan harmoni musik. Juga diberikan sedikit mata pelajaran propaudetika filosofis. Karena mata pelajaran demikian melatih mereka kelak menantang pemikiran. Matematika adalah sarana untuk melatih anak-anak mengembangkan penghargaan terhadap kebenaran sebagai nilai, yaitu ketepatan, ketaatan, dan konsistensi dalam seni pikir. Mereka tidak boleh percaya pada pemikiran rekaan. Pada usia 18-20 tahun, para peserta didik diberikan pendidikan jasmani yang juga memiliki tujuan untuk bela negara. Latihan-latihan dalam pendidikan jasmani haruslah bersifat lebih umum, tapi serentak pula lebih keras daripada yang bisa diberikan pada atlet Yunani pada umumnya. Dari antara para murid yang akan dipilih, mereka akan menjadi penjaga dalam arti yang sebenarnya. Mereka ini akan menjadi pemimpin negara di kemudian hari. Yang dipilih itu hanyalah mereka yang paling baik dan paling cakap. Juga harus tampak lebih jelas dan tingkah lakunya bahwa mereka betul mencintai negara dan setia padanya. Tapi sebelum dianggap layak untuk memegang tampuk pimpinan negara, mereka harus melewati jenjang pendidikan sebagai penjaga, sebagai filsuf. Pendidikan itu dimulai dengan mempelajari semua cabang ilmu pasti. Pendidikan yang dimaksudkan agar mereka melatih pikirannya untuk mencari kebenaran. Pendidikan tersebut berlangsung sampai mereka berusia 30 tahun. Pendidikan filsuf ini tidak boleh diberikan dan dipelajari dengan cara yang dangkal. Pendidikan filsafat menekankan pada kondisi empiris setiap individu. Pemahaman harus lebih dalam dari dasar teoritis masing-masing. Tujuan belajar filsafat agar peserta didik mendapatkan pengetahuan spesialis untuk dapat digunakan dalam kerja nyata dari sudut pandang filosofis. Seseorang juga harus mengakui kesamaan dan kekerabatan subjek dan praktik secara dialektik. Pendidikan filosofis bertujuan untuk melatih peserta didik berpikir secara prosedur, metodis menurut hukum logika. Dialektika yaitu subjek terakhir dalam jalur pendidikan filosofis. Ini adalah pendidikan tinggi dengan nama masalah-masalah filosofis yang ditangani. Sebelumnya diadakan penyaringan lagi, mereka yang terpilih akan mempelajari dialektika filsafat dalam arti yang sebenarnya. Pendidikan yang dimaksud agar mereka memandang ide-ide dan harus ide yang baik. Seorang ahli dialektika yang terlatih dapat maju ke kebenaran hanya dengan berpikir secara logis tanpa bergantung pada empirisme yang selalu menipu. Mereka menangkap sifat sebenarnya dari hal yang tidak dapat diakses secara empiris.
Mereka yang telah menerima pelatihan persiapan harus lulus praseleksi. Setelah lulus praseleksi, mereka juga harus dinyatakan cocok untuk pelatihan dialektika selanjutnya. Plato mensyaratkan para calon pemimpin mencari pengalaman selama 15 tahun dengan memegang peran kepemimpinan di masyarakat. Baru pada saat usia 50 tahun mereka kemudian diseleksi lagi dan sudah membuktikan kecakapannya untuk memimpin selama masa kerja nyata atau live-in dapat dipanggil untuk memimpin negara. Negara yang ideal dipimpin oleh para penjaga dalam arti yang sebenarnya, yakni para bisu. Meski demikian, menurut saya ajaran Plato tentang pendidikan juga ada yang kurang relevan dan perlu dikritik. Ajaran tentang pendidikan bahwa pendidikan tertinggi adalah untuk seseorang calon pemimpin adalah dialektika dan harus sampai umur 50 tahun baru bisa diterima sebagai pemimpin kurang efektif dan relevan untuk saat ini. Kenyataannya di masyarakat saat ini bahwa menguasai dialektika dan menjadi filsuf tidak menjamin keberhasilan dalam memimpin dan seringkali sulit mendapat pengakuan dari rakyat. Dan pada masa modern ini juga orang lebih produktif pada masa umurnya sebelum 50 tahun.
etika filsafat menurut Plato relevan dengan masyarakat modern? Menurut saya Plato menekankan bahwa pendidikan itu harus fokus pada hal-hal yang abadi dan esensial seperti kebenaran dan keadilan. Apakah menurut kalian apakah fokus Plato itu pada dunia ide mengabaikan pentingnya dalam pengalaman praktis? Menurut saya, fokus Plato pada dunia ide memang menempatkan realitas non-fisik sebagai kebenaran tertinggi dan menganggap dunia fisik yang kita alami melalui indera sebagai bayangan atau tiruan yang tidak sempurna. Namun ini tidak berarti bahwa Plato sepenuhnya mengabaikan pentingnya pengalaman praktis. Sebaliknya, dia melihat pengalaman praktis sebagai langkah awal menuju pemahaman yang lebih tinggi. Ada beberapa hal yang harus kita tahu dalam hubungan dunia ide dan pengalaman praktis dalam pemikiran Plato. Yang pertama, dunia fisik dan sebagai bayangan. Plato memang dunia fisik sebagai tidak sempurna dan selalu berubah sehingga tidak bisa memberikan pengetahuan sejati. Yang kedua, pengalaman praktis sebagai titik awal. Meski dunia fisik dianggap lebih rendah, pengalaman praktis tetap dianggap penting sebagai titik awal dalam perjalanan menuju pengetahuan yang lebih tinggi. Yang ketiga, peran pendidikan. Ada alegori mitos dua. Plato menggambarkan bagaimana manusia melalui pengalaman dan pendidikan dapat berkembang dari sekedar melihat bayangan pengalaman praktis hingga mengalami realitas sejati. Yang keempat, dialektika sebagai jembatan. Plato menekankan pentingnya dialektika, yaitu proses tanya jawab dan refleksi kritis yang menghubungkan pengalaman praktis dengan dunia ide. Yang kelima, keseimbangan antara praktis dan ideal. Meski Plato lebih menerapkan pada dunia ide, dia mengakui bahwa manusia hidup di dunia fisik dan harus berinteraksi dengan realitas praktis.
sebagai alat untuk menemukan kebenaran di zaman sekarang? Menurut saya metode dialektika Plato yang melibatkan pertanyaan kritis dan investigasi modern yang dalam ternyata mungkin masih saja relevan dalam pendidikan modern dan diskusi intelektual. Itu tuh merupakan pendekatan yang berdasarkan dalam sifat, dalam dapat politik, serta dalam menyelidikkan ilmiah dengan menggunakan dialog yang terbukan krisis. Dialektika membantu mengusap ide-ide hingga ke esensinya, memperjelaskan konsep-konsep dan menemukan kebenaran yang lebih mendalam. Meskipun tidak semua pertanyaan jawab bicara ini, metode dialektika itu tetap menjadi alat yang kuat untuk menganalisis, terutama dalam diskusi yang memerlukan penilaian logis dan rasional seperti kita saat ini. Itu saja menurut saya. Izin menambahkan, metode dialektika Plato masih dianggap efektif sebagai alat untuk menemukan kebenaran. Bahkan di zaman sekarang, dialektika yang berangkat pada cara Socrates berdialog melibatkan proses tanya jawab kritis atau menguji ide-ide, mengungkap kontradiksi dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Nah, jadi Plato menempatkan filsafat di pusat pendidikan karena ia percaya bahwa pemahaman tentang kebenaran yang mendalam melalui dunia ide adalah tujuan akhir dari pendidikan. Bagi Plato, pendidikan adalah alat untuk mencapai kebijaksanaan, keadilan, dan kehidupan yang baik. Apa pendidikan harus fokus pada filsafat? Di era modern, pendidikan lebih beragam dengan mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan keterampilan praktis. Fokus tunggal pada filsafat mungkin terlalu terbatas untuk memenuhi kebutuhan dunia yang lebih kompleks dan teknologis. Bagaimana keseimbangan antara teori dan praktik menurut Plato? Plato sangat menekankan pada pengembangan pemikiran dan rasio, tetapi bagaimana dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan modern seringkali lebih pragmatis, berfokus pada keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, sehingga pandangan Plato mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Sistem pengasuhan negara. Plato mengusulkan agar anak-anak di bawah sistem pendidikan negara tidak diizinkan untuk diasuh oleh keluarga mereka sendiri, tetapi oleh negara untuk memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh nilai-nilai atau keyakinan yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan negara. Negara bertanggung jawab atas perkembangan moral dan intelektual mereka. Apakah peran negara dalam pendidikan begitu besar? Di dunia modern, gagasan bahwa negara sepenuhnya mengontrol pendidikan dan kehidupan anak-anak dapat dipandang sebagai terlalu otoriter. Apakah pendidikan moral bisa sepenuhnya distandarisasi oleh negara? Pendidikan modern sering menghargai pluralisme dan keragaman nilai-nilai budaya dan agama, sementara Plato tampaknya lebih berfokus pada pengendalian nilai dan keyakinan demi harmoni sosial yang diinginkan oleh negara.
Menurut kalian, apakah negara ideal versi Plato bisa diterapkan di dunia nyata? Menurut saya negara ideal Plato itu mungkin bisa. Namun dalam praktiknya sulit membayangkan negara modern dipimpin oleh sekelompok elit intelektual tanpa memperhitungkan kehendakan rakyat yang banyak. Demokrasi politik yang didasarkan pada prinsip keterwakilan dan hak individu yang mungkin bertentang dengan sistem aristokrasi pengetahuan yang diusulkan pada Plato. Namun gagasan bahwa para pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dan integrasi modern tetap relevan, terutama dalam konteks etika politik dan pendidikan pemimpinan. Menurut saya. Izin menambahkan lagi, negara ideal versi Plato menghadapi banyak tantangan untuk diterapkan di dunia nyata karena bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan, mobilitas sosial, dan demokrasi modern. Namun elemen-elemen filosofinya tentang kepemimpinan kerja, etik, pendidikan, dan keadilan sosial masih relevan sebagai panduan etis kritis dalam pengembangan sistem pemerintahan yang lebih baik. Ada beberapa kendala penerapan negara ideal Plato di dunia nyata. Plato di dunia nyata. Kriteria yang pertama, kriteria kepemimpinan yang sulit dipenuhi. Yang kedua, struktur sosial yang makmur. Yang ketiga, kontrol sosial yang ketat. Yang keempat, konflik dengan nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, implementasi kebijakan dalam kebajikan. Sekian. Apakah gagasan Plato tentang dunia ide masih relevan di era modern yang sangat bergantung pada ilmu pengetahuan empiris? Gagasan Plato tentang dunia ide memunculkan perdebatan mengenai relevansinya di era modern. Dia sangat bergantung pada ilmu pengetahuan empiris dan metode observasi. Ada beberapa sudut pandang untuk menjawab apakah gagasan itu masih relevan. Yang pertama, konsep kebenaran yang abstrak. Dunia ide Plato berupaya menjelaskan kebenaran yang bersifat mutlak, tak berubah dan sempurna. Berbeda dengan dunia material yang selalu berubah-ubah dan tidak sempurna. Dalam konteks modern, kita masih berurusan dengan konsep-konsep abstrak yang tidak selalu dapat diamati secara langsung, seperti nilai moral, keadilan, dan kebenaran. Banyak filsuf dan ilmuwan modern juga menyadari bahwa beberapa aspek realitas yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh data empiris, sehingga beberapa elemen dari dunia ide Plato mungkin masih tetap relevan dalam pembahasan filsafat moral, etika, atau teori keadilan. Namun, dari sudut pandang ilmu pengetahuan empiris, kebenaran seringkali bersifat sementara dan selalu terbuka untuk direvisi berdasarkan bukti baru. Ini bertentangan dengan ide Plato yang tentang kebenaran yang absolut dan statis. Yang kedua, matematika dan logika. Salah satu area di mana gagasan Plato tentang dunia masih relevan adalah dalam bidang matematika dan logika. Angka, bentuk geometris, atau konsep-konsep matematika lainnya tampak ada secara independen dari dunia material. Misalnya konsep segitiga sempurna. Ada secara ideal, meskipun dalam kenyataannya kita tidak pernah menemukan segitiga yang benar-benar sempurna di dunia fisik. Banyak ahli matematika dan filsuf matematika yang mendukung pandangan Platonis
bahwa entitas matematika ada secara independen dari pengamatan manusia. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa disiplin ilmu seperti matematika, dunia ide Plato masih memiliki relevansi dalam menjelaskan bagaimana manusia memahami konsep-konsep abstrak. Jadi relevansi gagasan Plato tentang dunia ide di era modern bergantung pada konteks dan bidang yang dibahas. Dalam ilmu pengetahuan empiris yang berfokus pada pengamatan dan verifikasi, teori dunia ide Plato mungkin tampak kurang relevan karena tidak ada bukti empiris yang mendukungnya. Namun dalam bidang-bidang seperti matematika, logika, filsafat moral, dan teori keadilan, konsep abstrak yang diperkenalkan Plato masih memberikan dasar penting untuk diskusi yang mendalam. Oleh karena itu, meskipun gagasan Plato mungkin tidak cocok dengan pendekatan empiris, dia masih tetap relevan dalam perdebatan tentang realitas, kebenaran, dan konsep ideal yang abstrak dalam berbagai disiplin ilmu. Izin menambahkan, meskipun dunia ide Plato tidak dapat dibuktikan melalui metode ilmiah yang empiris, gagasan ini tetap relevan sebagai kerangka filosofis untuk memakai konsep-konsep abstrak, moralitas, dan realitas yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Dunia ini memberikan pandangan bahwa ada aspek realitas yang lebih dalam daripada apa yang bisa dilihat atau diukur, yang tetap menjadi inspirasi dalam berbagai bidang seperti matematika, etika, seni, dan pemikiran metafisik. Dengan demikian, meski kita hidup di era empiris, dunia ide Plato tetap menjadi panduan penting dalam pencarian makna yang lebih dalam tentang realitas dan eksistensi.
menurut kalian mengapa menurut kalian mengapa Pluto hanya filsuf yang layak memerintah, dan bagaimana pandangan ini mencerminkan keyakinannya tentang pengetahuan dan kebijaksanaan? Menurut saya, Plato hanya filosof yang layak memerintah karena mereka adalah satu-satunya golongan yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan kebenaran yang sejati, yang diperlukan untuk memimpin negara dengan adil dan bijaksana. Pandangan ini tercermin dalam konsep negara ideal yang diuraikan dalam dialog Republik, di mana Plato berargumen bahwa filosof raja adalah pemimpin terbaik karena mereka memahami dunia ide yang memiliki kebijaksanaan yang melampaui pengalaman dunia fisik. Ada beberapa alasan mengapa hanya filosof yang layak memerintah menurut Plato. Yang pertama, pemahaman tentang kebaikan sejati. Plato berpendapat bahwa untuk memerintah dengan adil, orang memimpin harus memiliki pengetahuan tentang bentuk kebaikan sejati. Yang kedua, kebijaksanaan dan keberanian mengambil keputusan. Filosof memiliki kemampuan berpikir kritis, yang refleksi yang memungkinkan mereka mempertimbangkan setiap keputusan secara mendalam, melihat dampaknya secara menyeluruh, dan tidak terburu-buru mengikuti emosi atau tekanan publik. Yang ketiga, keterbatasan dari nafsu dan kepentingan pribadi. Plato percaya bahwa filosof telah melampaui nafsu dan hasrat pribadi yang seringkali mengganggu penilaian dan mempengaruhi perilaku manusia. Yang keempat, pendidikan yang berfokus pada kebijaksanaan. Dalam negara ideal, filosof menjalani proses pendidikan yang panjang dan ketat, termasuk belajar matematika, dialektika, dan refleksi filosofis yang mempersiapkan mereka untuk memahami realitas yang lebih mendalam. Yang kelima, penolakan terhadap demokrasi dan pemerintahan oleh orang awam. Plato sangat kritis terhadap demokrasi yang ia pandang sebagai sistem di mana setiap orang terlepas dari pengetahuan atau kebijaksanaannya. Jadi Pluto itu cuma hanya filsuf yang layak memerintah karena mereka memahami kebenaran sejati melalui kebenaran dan melalui pengetahuan dari dunia ide. Kebiasaan ini mungkin mereka memerintah demi kebaikan seluruh mereka, berarti bukan untuk demi kepribadian diri. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa proses pendidikan merupakan proses fundamental untuk membimbing manusia mencapai pengetahuan yang sejati, kebajikan, dan keadilan.
Plato memandang pendidikan sebagai sarana untuk membawa manusia keluar dari ketidaktahuan menuju pemahaman tentang kebenaran yang hakiki, yaitu dunia atau ide bentuk. Dunia ide atau bentuk. Secara keseluruhan, filsafat pendidikan Plato menekankan bahwa pendidikan adalah alat untuk mencapai kesempurnaan intelektual, moral, dan spiritual yang ada pada akhirnya akan membentuk individu dan masyarakat yang harmonis dan adil. Sekian pembelajaran penjelasan dari kelompok kami tentang filsafat pendidikan menurut Plato. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.